Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika untuk materi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan bahwa untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan, anak-anakku sudah pernah mempelajari di SD. Jadi mungkin sudah memahami cara-cara dalam menyelesaikan operasi tersebut. Namun hari ini Ibu akan lebih memperkenalkan lagi cara-cara untuk menyelesaikan operasi pada bilangan pecahan. Sekarang kita lihat, mungkin masih ingat pelajaran yang minggu lalu bahwa sebuah pecahan itu ciri khasnya adalah memiliki angka pembilan dan angka penyebut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini setelah anak-anakku menyimak video pembelajaran, yang pertama yaitu kalian bisa memahami proses penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan pecahan. Tujuan yang kedua adalah kalian bisa memahami proses perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Baiklah, kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, ada syarat yang harus kita perhatikan. Syarat apa itu? Kalian perhatikan bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan syaratnya itu kita harus menyamakan penyebutnya. Cara untuk menyamakan penyebutnya kita lihat contoh. Ini ada contoh penyebut yang sama. Jika menyelesaikan operasi penjumlahan dengan penyebut yang sama, jadi kita tidak perlu melakukan menyamakan penyebutnya, tapi langsung melakukan operasinya. Caranya yaitu ini penyebutnya sama, 3 dengan 3 ini, jadi kita lakukan operasi 1 ditambah 4 sama dengan 5. 3 penyebutnya sama 3, di sini adalah 3. Jadi hasilnya adalah 5/3. Lanjut, bagaimana kalau operasi pengurangan yang memiliki penyebut yang sama dengan operasi penjumlahan? Jadi ini nilai penyebutnya, angka penyebutnya ini sama 5. Jadi kita langsung melakukan operasinya. 7 dikurang 6 adalah 1. Jadi di sini penyebutnya adalah 5. Jadi 7/5 dikurang 6/5 hasilnya adalah 1/5. Lanjut. Bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya tidak sama? Ingat, syarat untuk menyelesaikannya, samakan penyebutnya. Sekarang kita perhatikan contoh. Jika penyebutnya berbeda, kalian perhatikan ini penyebutnya berbeda. Yang ini 2/5 kita jumlahkan dengan 1/2. Caranya adalah kita menyamakan penyebutnya dengan cara apa? Ya, kita mencari yang pertama, cara pertama, kita cari nilai KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Jadi KPK dari angka 5 dan 2 itu adalah 10. Nah, sekarang kita samakan di sini penyebutnya adalah 10. Masing-masing 10 karena KPK dari 5 dan 2 adalah 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi di sini hasilnya adalah 4. Sekarang perhatikan lagi. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Di sini nilainya adalah 5. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, kita bisa melakukan operasinya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Di sini penyebutnya 10, jadi hasilnya adalah 9/10. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua.
Cara kedua yang kita bisa lakukan 2/5 ditambah 1/5. Kalau memperhatikan soal seperti ini ingin menyelesaikan, samakan penyebutnya. Cara yang kedua untuk menyelesaikan operasi penjumlahan yaitu kita kali silang. Nah, kita kali silang. Jadi caranya yaitu di sini 5 dikali 2 adalah 10. Jadi 10. Kemudian kita kali silang. Nah, di sini 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian ini 1 dikali 5. Ini namanya kali silang. 1 kali 5 adalah 5. Jadi di sini hasilnya adalah 5. Sekarang 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 9/10. Jadi cara pertama dan cara kedua kalian bisa gunakan atau memilih salah satu, hasilnya pun sama. Nah, sekarang kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan, bagaimana dengan kita menggabungkan antara penjumlahan dan pengurangan? Bagaimana cara menyelesaikan operasinya? Ingat, pertama-tama kalian melihat penyebutnya. Jika penyebutnya berbeda, kalian harus menyamakan. Nah, caranya kalian perhatikan. KPK dari 3, 2, dan 6 ini adalah 6. KPK dari 3, 2, dan 6 adalah 6. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya semua 6. Semua penyebut 6. Nah, sekarang kita selesaikan. 6 dibagi dengan 3 hasilnya 2. 2 saya kali 1 sama dengan 2. Jadi di sini hasilnya adalah 2. Sekarang kita perhatikan lagi yang kedua. 6 saya bagi 2 sama dengan 3. 3 saya kali dengan 1 hasilnya adalah 3. Di sini adalah 3. Nah, lanjut ini lagi. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi di sini hasilnya adalah 1. Sekarang, untuk menyelesaikan operasi seperti ini, penyebutnya sudah sama, kita selesaikan dulu yang operasi penjumlahan. Jadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4/6. Sudah mengerti anak-anakku semua? Ya, baik. Jadi sekarang ini 4/6 kita sederhanakan menjadi 2/3. Dari mana 2/3? Untuk menyederhanakan, kalian mencari bilangan yang angka pembilangnya kita bisa bagi sama dengan nilai angka penyebutnya. Jadi angka yang bisa dibagi ini adalah angka 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi bentuk sederhana dari 4/6 ini adalah 2/3. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau contoh seperti ini? Nah, kalian perhatikan 2 ditambah 2/3 dikurang 1/2. Sekarang kalian perhatikan kita selesaikan yang berada di dalam kurung. Nah, caranya sekarang yang di dalam kurung ini karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan dengan cara mencari nilai KPK. Nilai KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Jadi kalian perhatikan kita tetap menulis angka 2. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nilai KPK dari 3 dan 2 adalah 6. 6 saya bagi 3 adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi di sini nilainya adalah 4. Sekarang 6 saya bagi 2 adalah 3. 3 dikali 1 adalah 3. Jadi di sini adalah nilainya adalah 3. Sekarang kita lanjut. Yang diselesaikan ini adalah yang berada di dalam kurung. Jadi penyebutnya sudah sama, sudah bisa diselesaikan operasinya. Sekarang kita tulis lagi. 2 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi kita tulis di sini 1/6. Nah, hasilnya adalah 2/6. Jadi perhatikan 2 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk operasi perkalian pecahan,
ada 3 syarat atau ada 3 langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan dalam bentuk pecahan. Kemudian syarat yang kedua atau langkah kedua, pembilang kita kali pembilang, penyebut kita kali penyebut. Dan sederhanakan. Jika bilangannya bisa disederhanakan, lakukan penyederhanaan untuk bilangan pecahan. Sekarang kita perhatikan contoh. Nah, sekarang 1/3 dikali dengan 2/3. Yang berangka yang berada di atas adalah pembilang, angka yang berada di bawah adalah penyebut. Nah, sekarang jadi kita pastikan ini dalam bentuk pecahan. Nah, langkah kedua yang kita lakukan, pembilang kita kalikan dengan pembilang. Nah, jadi perhatikan, pembilang saya kali dengan pembilang. Jadi angka 1 saya kali dengan 2. 1 kali 2 /2. Nah, kemudian 3 dikali 5 adalah 15. Jadi penyebut dikali penyebut. Jadi hasilnya adalah 2/15. Sudah mengerti? Ya, baik. Kita lanjut. Bagaimana kalau 5 dikali 1/2? Nah, sekarang perhatikan. Ini angka 5 memiliki penyebut. Penyebut berapa? Adalah penyebut 1. Nah, sekarang kita lakukan operasinya. Nah, jadi di sini 5 saya kali 1 sama dengan 5. 1 di sini kan ada penyebutnya 1, tapi tidak kita tuliskan 1. Jadi 1 kita kali 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 5/2 atau 5 kali 1/2. Jadi hasilnya 5/2. Sekarang kita lanjut di bagian pembagian pecahan. Nah, sekarang kalian perhatikan langkah-langkahnya. Ada 5 langkah-langkah yang kita perhatikan untuk operasi pembagian pecahan. Yang pertama, pastikan dalam bentuk pecahan. Kemudian yang kedua, ubah operasi pembagian menjadi perkalian. Langkah yang ketiga, pecahan yang kedua dibalik. Yang keempat, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Dan yang kelima adalah sederhanakan. Sekarang kalian perhatikan. Contoh, 2/3 saya bagi dengan 2/5. Nah, sekarang kita pastikan ini dalam bentuk pecahan. Ini dalam bentuk pecahan. Langkah kedua, ubah operasi pembagian menjadi perkalian. Jadi kita ubah dalam bentuk perkalian. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kemudian langkah ketiga, pecahan yang kedua dibalik. Pecahan yang kedua yang ini, pecahan yang kedua ini kita balik. Penyebut berubah menjadi pembilang. Nah, sekarang kalian perhatikan. 2/3 kita tulis, ini pecahan yang pertama. Pecahan kedua kita ubah menjadi operasi perkalian. Nah, di sini operasi perkalian. Kemudian pecahan yang kedua kita balik posisinya. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, sekarang kalian perhatikan. 5 ini adalah penyebut. Berubah menjadi pembilang. 2 ini adalah pembilang, kita ubah menjadi penyebut. Nah, sekarang kalau kalian sudah memperhatikan seperti ini, lakukan operasi perkalian. Caranya, pembilang kita kali pembilang, penyebut kita kali penyebut. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, 3 kali 2 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 10/6. Kira-kira ini bisa kita sederhanakan? Ada yang tahu anak-anakku? Ya. Ini pecahan, ini bilangan bisa disederhanakan. Caranya kita mencari bilangan yang keduanya bisa dibagi. Saya bagi 2, 10 bisa. Saya bagi 2, 6 bisa. Jadi 10 dibagi 2 adalah 5. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi bentuk sederhananya adalah 5/3. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Dan silahkan kerjakan kuis sebagai bukti keaktifan anak-anakku. Dan jangan lupa kalian subscribe dan klik lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.